Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dery Wanda. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas Ikhwan, kelas reguler B. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang urgensi dan manfaat mengkaji tafsir maqasidi. Sebelumnya, sebelum kita menjelajahi tentang urgensi dan manfaat mengkaji tafsir maqasidi, kita harus tahu apa itu tafsir dan itu maqasid. Nah, tafsir. Apa itu tafsir? Tafsir secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab, yakni fassara yufassiru tafsiran, yang berarti keterangan atau penjelasan atau uraian. Nah, itu adalah tafsir secara bahasa. Maupun secara istilah, tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Qur'an, keadaan kisah ataupun sebab turunnya ayat Al-Qur'an, bagaimana turunnya ayat Al-Qur'an tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna yang zahir. Adapun tafsir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penjelasan atau uraian, penjelasan yang detail, penjelasan mengenai sebuah karya yang diulas. Umumnya tafsiran berisi pembahasan tentang bagian-bagian dalam suatu karya, keunikan karya, keunggulan karya, kualitas karya, dan lain sebagainya. Jadi pengertian tafsiran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tafsiran itu adalah, jadi contohnya adalah seseorang membuat sebuah karya dan karya itu dijelaskan secara detail oleh si pembuat karya tersebut. Nah, jadi maksudnya itu adalah tafsir itu adalah penafsiran atau penjelasan secara rinci. Terkait tentang tafsir Al-Qur'an adalah menjelaskan secara rinci, menerangkan secara rinci tentang ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, bagaimana ayat Al-Qur'an itu turun, bagaimana kisahnya ayat Al-Qur'an itu turun, sebab akibatnya kenapa ayat Al-Qur'an itu turun, dan lain sebagainya. Itu adalah sebagian dari tentang tafsir. Ini tafsir tadi secara bahasa adalah fassara yufassiru tafsiran, yang artinya adalah keterangan, penjelasan atau uraian. Nah, adapun tafsir yang kedua, yang pertama adalah tafsir tentang penjelasan atau uraian. Terus yang kedua ada maqasid. Apa itu maqasid? Maqasid berasal dari bahasa Arab, yakni bahasa dari maqasid adalah jamak dari bahasa diambil dari kata bahasa Arab jamak. Nah, yang jamak mufradnya itu qasada, yakni qasada yaqsidu qasdan. Nah, di sini ada maksud. Nah, maksud merupakan bentuk jamak dari kata dari maksud yang bermakna, yakni maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. Nah, jadi maqasid adalah maksud. Nah, di sini menurut Abu Al-Husain Ahmad Ibnu Faris Ibnu Az-Zakaria, maqasid berasal dari kata bahasa Arab, yakni maqasid, yang merupakan bentuk jamak dari kata maksud yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. Nah, adapun menurut Jasir Auda, yakni ada yang mengatakan dari bahasa etimologi, kata maqasid adalah bentuk plural, bentuk jamak dari kata maksud. Kata maksud sendiri adalah bentuk masdar mim dari kata kerja qasada yaqsidu qasdan wa maqsadan, atau bisa jadi terdefinisi dari isim makan al-maqsid. Jadi maqasid adalah maksud dari maqasid secara bahasa adalah maksud, tujuan. Tujuan, niat, tujuan akhir, maksud lah. Intinya adalah maqasid adalah maksud.
Nah, adapun tafsir maqasid yakni maksud dari penjelasan. Adapun tafsir maqasid adalah maksud dari penjelasan. Adapun tujuan dari penjelasan tentang maqasidul Quran yakni tujuan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi menjelaskan suatu ayat Al-Qur'an, bagaimana turunnya ayat Al-Qur'an, bagaimana tujuannya ayat Al-Qur'an ini turun, terkait niat-niat bagaimana termasuk dalam ayat Al-Qur'an tersebut. Jadi adapun baik, terkait tafsir maqasid. Nah, baik, kita menjelajah tentang tafsir maqasid. Jadi tafsir maqasid itu yang pertama kali mencetuskan adalah yakni Muhammad Al-Talibi atau Al-Talbi atau Al-Talibi. Itu adalah pencetus yang namanya tafsir maqasid. Nah, pencetus tafsir maqasid di Muhammad Al-Talibi yakni dan dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Nah, jadi pencetusnya adalah Muhammad Al-Talibi dan dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Dalam pemaparannya Abdul Mustaqim menjelaskan bahwa tafsir maqasidi merupakan salah satu model pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang menitik beratkan dalam pada upaya panggilan maksud-maksud Al-Qur'an, baik maqasid partikular maupun universal. Jadi maksudnya itu adalah baik secara maksud-maksud yang khusus maupun maksud-maksud yang umum, dengan mendasarkan pada teori maqasidul Quran dan maqasidus syariah, sehingga nilai-nilai ajaran Al-Qur'an benar-benar mampu merealisasikan kemaslahatan dalam menghindari kerusakan dalam kehidupan manusia. Nah, itu adalah tafsir menurut menurut Abdul Mustaqim. Jadi maksudnya adalah adapun tafsir maqasidi menurut Wasfi Asyur. Menurut Wasfi Asyur adalah salah satu macam model penafsiran atau salah satu kecenderungan dalam aspek penafsiran yang membahas bagaimana menyingkap makna atau pesan rasional. Nah, di sini ada dua penjelasan. Yang pertama adalah penjelasan dari Abdul Mustaqim dan yang kedua ada penjelasan dari Wasfi Asyur. Nah, jadi menurut Abdul Mustaqim, penafsiran Al-Qur'an atau tafsir maqasid adalah pendekatan kita terhadap Al-Qur'an. Bagaimana kita cara kita menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an biar kita tahu penggalian, kita menggali ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, suatu ayat Al-Qur'an, bagaimana sih turunnya ayat Al-Qur'an tersebut, bagaimana sih kisahnya ayat Al-Qur'an ini turun, terus tujuannya untuk apa ayat Al-Qur'an itu turun, apakah ayat Al-Qur'an ini khusus atau apakah ayat Al-Qur'an ini untuk umum atau untuk khusus, apakah ayat Al-Qur'an ini bisa dipakai untuk zaman sekarang atau tidak. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an bagaimana, intinya adalah bagaimana kita cara menggali dari tafsir maqasid ini mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk menggali ayat-ayat Al-Qur'an lebih mendalam. Nah, itulah menurut Abdul Mustaqim lah tadi menitik beratkan tadi kata di sini kata Abdul Mustaqim adalah menjelaskan tafsir maqasid ini menitik beratkan satu model menitik beratkan penafsiran Al-Qur'an, jadi penjelasan Al-Qur'an yang pada upaya penggalian maksud-maksud Al-Qur'an. Nah, jadi digali suatu ayat Al-Qur'an itu diperjelas lagi bagaimana turunnya Al-Qur'an tadi yang saya sampaikan dan sebagainya. Nah, terus untuk apa sih tujuannya? Menurut tadi Abdul Mustaqim, tujuannya adalah nilai-nilai ajaran Al-Qur'an benar-benar mampu merasakan kemaslahatan. Jadi tujuannya adalah untuk kemaslahatan bagi umat manusia. Jadi untuk apa? Untuk menghindari yang namanya
kerusakan, untuk menghindari yang namanya keterpurukan, keburukan dan lain sebagainya dalam kehidupan manusia. Jadi tujuannya sangat baik lah, tujuannya sangat baik dengan adanya ilmu tafsir maqasid. Jadi supaya kita tidak salah paham akan ayat-ayat Al-Qur'an, adapun tidak salah kita menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan lain sebagainya. Nah, kedua tafsir maqasid menurut Al-Warfi tadi. Terus wasfi asyur adalah salah satu macam model penafsiran atau salah satu kecenderungan dalam aspek penafsiran yang membahas bagaimana menyingkapi makna atau pesan rasional. Nah, ini sama saja. Menurut wasfi asyur juga adalah bagaimana kita kecenderungan terhadap suatu ayat Al-Qur'an. Bagaimana kita cara menafsirkan Al-Qur'an, menjelaskan suatu Al-Qur'an, membahas suatu ayat Al-Qur'an tersebut, dan bagaimana juga cara kita menyingkapi ayat tersebut. Apakah ayat tersebut baik untuk zaman sekarang ataupun tidak baik. Jadi bagaimana cara menyingkapinya, terkaitlah cara menyingkapi kita terhadap ayat tersebut. Apakah ayat tersebut umum ataupun ayat tersebut itu khusus untuk kita sendiri, ataupun umum secara secara umum lah, secara untuk umat manusia dan lain-lain. Bagaimana cara kita menyingkapinya, dan jangan salah paham, jangan asal dijadikan dalil. Soalnya nah itulah. Jadi cara kita menyingkapi makna tersebut bagaimana lah, dan cara kita menyampaikannya kepada orang lain, apakah ayat ini cocok untuk disampaikan ataupun tidak, ataupun apakah ini bagaimana ayat ini dipakai untuk masyarakat, bagaimana ayat ini dipakai untuk mahasiswa, bagaimana ayat ini dipakai untuk anak kecil, ataupun untuk kalangan para asatid, ataupun untuk kalangan orang-orang yang non muslim dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyingkapi makna pesan tersebut, cara kita menyampaikannya. Nah, itulah. Jadi dari tafsir maqasid ini kita belajar maksud ilmu Al-Qur'an dan tafsir maksudnya lah, intinya, maksudnya, penjelasannya, bagaimana ayat ini turun dan lain sebagainya. Terus yang kedua terkait urgensi. Sebelum kita mengetahui urgensi tafsir maqasid, apa itu urgensi? Nah, urgensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keharusan yang mendesak. Nah, jadi urgensi tafsir maqasid adalah keharusan yang mendesak, keharusan kewajiban bagi seseorang bagaimana untuk mempelajari ilmu tafsir maqasid. Siapakah orang-orang yang diharuskan untuk mempelajari ilmu tafsir maqasid? Siapa? Kita semua umat muslim, khususnya umat muslim, apalagi di sini ada beberapa proses urgensi mempelajari ilmu Al-Qur'an. Yang pertama adalah urgensi mempelajari ilmu maqasid bagi mujtahid. Nah, khusus bagi mujtahid itu diharuskan lah, keharusan yang mendesak pokoknya untuk para mujtahid. Pasti yang namanya para pejihad, para terkait kita juga sebagai mujtahid mungkin terkait belajar mengenai cara kita menafsirkan Al-Qur'an bagaimana, apalagi kita sebagai prodi ilmu Al-Qur'an tafsir, kita harus tahu ilmu tafsir maqasid, bagaimana kita cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama adalah urgensi mempelajari ilmu maqasid, maksud ayat Al-Qur'an bagi mujtahid. Dan yang kedua adalah urgensi mempelajari ilmu atau keharusan yang mendesak mempelajari ilmu maqasid bagi hakim. Terus yang ketiga urgensi mempelajari ilmu maqasid bagi mufti. Dan yang keempat urgensi mempelajari ilmu maqasid bagi penuntut ilmu syar'i. Nah, jadi orang-orang yang lagi mencari ilmu, khususnya ilmu syariat, maka diharuskan untuk mempelajari ilmu maqasid, khususnya untuk tafsir calon-calon mufasir, yakni diharuskan yang namanya mempelajari ilmu tafsir maqasid. Nah, terus yang terakhir yakni manfaat tafsir maqasid
Nah, manfaat tafsir maqasid di sini ada 5. Yang pertama adalah mengarahkan interpretasi Al-Qur'an. Mengarahkan interpretasi Al-Qur'an pada tujuan yang lebih luas seperti meningkatkan kesejahteraan, memperkuat persatuan sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan. Nah, mengarahkan interpretasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi yaitu penafsiran, pemberian kesan, pendapat, pandangan teoritis, terus apalagi nih? Sini penelitian terus mengenai subjek. Adapun di sini adalah interpretasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Interpretasi adalah suatu pandangan teoritis terhadap suatu dengan kata lain tafsiran. Jadi ya intinya adalah penjelasan lah. Mengarahkan penjelasan, mengarahkan pemberian, mengarahkan pesan, kesan, mengarahkan pendapat Al-Qur'an pada tujuan yang lebih luas. Nah, terkait di sini adalah seperti mengingatkan kesejahteraan. Bagaimana cara kita mengingatkan? Jadi diarahkan bagaimana cara kita mengingatkan kesejahteraan, memperkuat persatuan sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan. Jadi mengarahkan melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Terus yang kedua adalah membahas pengungkapan makna Al-Qur'an yang diinginkan, baik bersifat universal maupun parsial. Universal itu adalah umum dan parsial itu individu khusus. Jadi membahas pengungkapan makna Al-Qur'an. Jadi manfaat. Jadi manfaatnya yang kedua adalah membahas. Jadi kita bisa membahas ayat-ayat Al-Qur'an, pengungkapan makna ayat Al-Qur'an tersebut, bagaimana ayat Al-Qur'an tersebut dijelaskan tadi, bagaimana turunnya, terjadinya ayat Al-Qur'an ini, bagaimana turunnya, untuk siapa ayat ini diturunkan dan lain sebagainya, ataupun bersifat universal umum ataupun secara parsial. Jadi maksudnya itu umum bagi masyarakat untuk semuanya ataupun bagi hanya orang-orang terpilih saja. Jadi adapun tadi umum itu adalah umum bisa dipakai di zaman dahulu dan sekarang, adapun bisa hanya dipakai khusus untuk orang tersebut. Orang tersebut adalah pada zamannya gitu. Hanya pada zamannya. Jadi ayat ini tidak diwajibkan untuk zaman sekarang. Jadi ini hanya untuk pada zamannya dan lain sebagainya. Jadi yang ketiga, menjelaskan bagaimana menggunakan makna Al-Qur'an untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Nah, yang ketiga, manfaat mempelajari tafsir maqasid adalah jadi kita menjelaskan bagaimana menggunakan makna Al-Qur'an. Jadi kita sudah tahu isi Al-Qur'an tersebut, dan kita juga harus tahu bagaimana kita cara menyampaikan ayat Al-Qur'an, cara menjelaskan ayat Al-Qur'an tersebut kepada bagaimana cara kita menjelaskan ayat Al-Qur'an terhadap masyarakat, bagaimana kita menjelaskan ayat Al-Qur'an terhadap mahasiswa, bagaimana kita menjelaskan ayat Al-Qur'an terhadap anak-anak dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus tahu cara kita menjelaskan lah, porsi-porsinya kita harus tahu juga. Untuk apa? Untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Terus yang keempat ada memediasi dua interpretasi arus utama, yaitu interpretasi pandangan harfiah tekstual dan interpretasi kontekstual, secara teks ataupun kontekstual. Memediasi lah interpretasi arus utama itu adalah manfaat terkait tafsir maqasid. Dan yang terakhir adalah mewujudkan tujuan utama ajaran Islam secara umum dan syariat Islam pada khususnya. Nah, itulah yang terakhir, tentunya adalah mewujudkan tujuan utama. Tujuan utama adalah itu ajaran Islam secara umum dan syariat pada khususnya. Jadi kita harus tahu cara kita mengembangkan supaya umat Islam ini lebih baik dari sebelumnya gitu. Dari kita supaya dengan adanya tafsir maqasid kita bisa
memperdalam ilmu-ilmu Al-Quran ataupun ilmu-ilmu syariat Islam pada umumnya dan pada khususnya. Baik itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama terkait tafsir, penjelasan tafsir, terus tafsir maqasid, apa itu maqasid, terus ada urgensi keharusan siapa saja yang harus mempelajari ilmu tafsir maqasid, terus yang terakhir adalah manfaat tafsir maqasid. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.